Halo guys, ketemu lagi di sini Prabu, pria antar benua. Nah, kali ini saya coba ajak kalian ke satu pulau yang sangat terkenal di seluruh dunia. Pulau apakah namanya itu? Pulau Santorini. Kalau kita ngomong Pulau Santorini, apa yang di benak kalian sekarang ini? Lautan biru, bangunan serba putih di mana-mana, atapnya yang berwarna biru. Nah, ini adalah sangat ikonik dengan Santorini. Nah, sebelumnya silakan kalian untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar video-video saya berikutnya terus kalian bisa ikutin. Sawadikap, sampai di Minecraft. كيف حالكم؟ طارق إيش بسل السلام عليكم. Nežesa. Gámar Csabat. Rogor Zandevic. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego. Hello，大家好，欢迎来到中国。 Merhaba, nasılsın? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Pulau Santorini. Di manakah Pulau Santorini berada? Kita coba lihat peta sebentar. Pulau ini tentunya berada di negara Yunani. Nah, tepatnya teman-teman, ini berada di kepulauan namanya Kyklades di Laut Aegean. Dan di sini kita lihat di peta, terlihat Pulau Santorini ini benar-benar di laut ya. Di sebelah kiri itu adalah negara Yunani, di sebelah kanan itu adalah negara Turki. Jadi di antara dua daratan ini, di antara dua negara ini ada Pulau Santorini. Nah, zaman dahulu pulau ini bukan nama Santorini, tapi zaman dulu namanya Thera. Itu sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Nah, di tahun 1579 Masehi, orang-orang Fenisia datang ke pulau ini dan mengganti namanya menjadi Santorini, ya, dari Thera menjadi Santorini, diambil dari satu gereja namanya Saint Irene. Pulau Santorini itu zaman dahulunya adalah satu pulau yang utuh, ya. Tapi di sekitar tahun 1500 sebelum Masehi terjadilah letusan gunung berapi dan beberapa kali terjadi susulan juga gempa. Akhirnya daratan tersebut masuk ke dalam air atau tenggelam ke dalam dasar laut, sehingga apa yang hari ini kita lihat Santorini itu sudah tidak berbentuk bulat, tapi memanjang dari bagian utara sampai ke selatan. Lokasi yang tenggelam tersebut disebut kaldera namanya. Jadi hari ini kalau kita lihat Santorini adalah satu pulau yang memanjang saja, bukan bulat tapi memanjang saja. Nah, untuk diketahui hari ini banyak sekali turis-turis yang datang ke Pulau Santorini. Bayangkan, pulau ini tidak terlalu besar. Pulau ini besarnya hanya sekitar 73 km persegi dengan penduduk sekitar 13.600 jiwa kurang lebih, ya. Namun kalau di bulan high season antara bulan Mei sampai Oktober, satu hari saja turis yang hadir di Pulau Santorini itu bisa mencapai 10.000 jiwa. Bayangin, 10.000 jiwa, atau kurang lebih dalam satu tahun itu bisa sekitar 2 juta turis yang datang ke Pulau Santorini. Angka dahsyat Pulau Santorini. Nah, inilah yang luar biasa dari Pulau Santorini. Lokasi bermalam di Pulau Santorini. Nah, saya rekomendasi tempat yang pertama atau lokasi yang pertama adalah Ia. Ya, tulisannya OIA ya, tapi bacanya bukan OIA tapi Ia. Nah, ini adalah tempat yang paling ikonik di Pulau Santorini. Jadi kalau kalian bermalam di sini adalah tempat yang the best, tapi memang agak mahal ya. Pilihan kedua adalah Finikia. Nah, ini kurang lebih hanya 2 km dari Ia. Harganya sedikit lebih murah dan lebih tenang di sini ya. Ini juga tempat yang sangat menarik di Finikia. Tempat ketiga namanya Imre Rovigli ya. Tempat ini sudah agak mendekati ibu kota dari Santorini, dan tempat ini juga tenang sekali dengan pemandangan kaldera, juga enak sekali untuk bermalam di tempat ini. Nah, tempat keempat itu namanya Perisa. Nah, ini adalah pantai. Kalau yang tadi melihat sunset, ini tempat yang paling indah untuk melihat sunrise.
dan tempat ini sangat tenang buat kalian yang berduaan. Aduh, ini adalah tempat yang asik sekali dengan pantainya yang bersih. Kalian bisa puas berenang di situ. Inilah Perisa tempatnya dan agak murah di sini lokasinya. Satu lokasi lagi adalah Fira. Fira ini adalah ibu kota administratif dari Santorini. Di sini pilihan hotelnya banyak sekali, dari hotel yang losmen istilahnya sampai bintang 5. Tentunya kalian bisa pilih salah satu yang mana tergantung dari budget ya. Jadi Fira adalah tempat yang menarik dan di sini banyak pilihan juga restoran, banyak kafe dan enak sekali. So inilah Fira, tempat yang asik untuk bermalam. Nah, kalau kalian datang dengan rombongan ya tentu tidak ada kendala karena sudah pasti disediakan bus yang nyaman untuk dipakai selama di Pulau Santorini. Sekali lagi, Pulau Santorini nggak besar, 73 km persegi luasnya. Dari utara ke selatan ya paling sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam atau 1 jam lebih sedikit sudah bisa tiba dari atas ke bawah. Jadi nggak besar. Nah, kalau tidak dengan bus karena rombongan, karena datang pribadi, option pertama kalian bisa naik mobil atau sewa motor. Wah, naik motor kan seru juga di Pulau Santorini ya. Nah, ini bisa kalian gunakan kalau kalian berdua atau family kecil. Yang penting punya SIM internasional. Kalian bisa sewa motor, kalian bisa sewa mobil, itu bebas. Dan waktunya pun kalian bisa atur dengan nyaman. Pilihan kedua, menggunakan bus lokal. Nah, bus lokal ini memang bus lokal, tapi rasanya internasional. Kenapa saya bilang gitu? Karena isi dalamnya turis semua ya. Jadi semua turis banyak sekali yang naik dengan bus dan pusatnya ada di kota Fira. Dari Fira bisa ke Ia, bisa ke Perisa dan kemana-mana semuanya dari situ. Dan kalian pastikan mencek jadwal keberangkatannya setiap saat supaya kalian tidak miss dengan bus lokal. Dan yang terakhir adalah dengan jalan kaki. Nggak ada salahnya juga kita berolahraga jalan-jalan di Pulau Santorini dengan jalan kaki. Dari kota Fira sampai ke Ia kurang lebih 15 km. Kalau jarak segitu di Indonesia kalian mungkin udah sering jalan pagi atau apa, boleh coba juga dengan jalan kaki ya. Itulah option selama di Pulau Santorini, kalian bisa menggunakan berbagai fasilitas transportasi. Nah, sudah saatnya kita coba jalan-jalan di Pulau Santorini. Objek pertama atau lokasi yang pertama adalah Fira. Nah, Fira sekali lagi ini adalah ibu kota administratif dari Pulau Santorini. Di pulau ini banyak sekali aktivitas yang bisa kalian lakukan. Menikmati sunset, menikmati kafe, dan belanja, shopping, segala macam, mau selfie segala macam. Ini ada tempat yang sangat asik sekali. Dan kalau sempat di situ banyak sekali kios-kios makanan. Kalian bisa coba makanan lokalnya. Namanya souvlaki, itu seperti sandwich ala Greece ya, kalian bisa coba. Dan bagi yang suka minum bir, di sana ada Donkey Beer. Nah, Donkey Beer seperti gambar ini ya, kelihatan ya, Donkey Beer ya. Nah, ada yang namanya Yellow Donkey, ada Red Donkey, atau satu lagi Crazy White Donkey. Bisa kalian coba seperti apa sensasi minum bir, dan ini adalah bir khas Santorini. So, kalian nggak akan ketemu di tempat lain. Kalau kalian ke Athena sudah nggak ada lagi. Jadi kalau ada di Pulau Santorini ya bir ini mesti kalian coba. Dan di kota Fira ini kalian juga bisa menikmati sunset yang indah sekali dari kaldera. Objek kedua adalah Ia atau Desa Ia. Inilah lokasi yang paling ikonik, yang paling mewakili Pulau Santorini. Jadi kalau kalian lihat foto-foto yang ada, laut biru dengan rumah-rumah putih beratap biru, ya inilah lokasinya di Ia ini ya. Jadi kalau sampai di Ia, kalian harus cari Blue Church. Blue Church. Jujur aja kalau tanya Blue Church saya juga bingung. Semuanya Blue Church. Semua everywhere Blue Church. Tapi ketika kamu sebut Blue Church, orang tahu itu pasti lokasi untuk buat foto. Pasti itu satu-satunya ya. Jadi kalau kalian tiba di sana bingung, sebut aja Blue Church. Semua orang akan menunjuk satu church saja, padahal semuanya Blue Church. Nah, itu adalah lokasi yang sangat ikonik. Kedua, kalian juga bisa foto di area namanya Ia Castle ya, untuk potret dari kalderanya. Ini juga tempat yang sangat beautiful sekali. So, tempat ini ada tempat yang asik, enak. Nah, Ia adalah tempat yang sangat romantis, banyak sekali kafe. Nah, kalau kalian datang
terutama biasanya orang mau datang kemari adalah sore hari. Kenapa? Yang di Uber adalah sunset. Jadi kalau kalian datang jam 4 sore atau jam 3 sore dan kalian pingin menikmati sunset dari cafe, kalian harus reserve 1 jam di muka atau lebih. Kalau enggak, kalian tidak dapat kursi sama sekali di sana. So, datang lebih awal, reserve lebih pagi untuk menunggu sunset turun. Karena ini once lifetime, habis itu kalian mungkin sudah nggak ada kesempatan lagi datang lagi ke lokasi Iya ini. Dan jangan lupa juga di situ kalian bisa puas-puasin deh. Mau belanja, mau apa situ, the best. Lokasi berikutnya saya ajak kalian pergi ke Old Port, ya, Pelabuhan Tua, ya. Nah ini lokasinya tidak terlalu jauh dari Kota Fira. Kurang lebih dari Kota Fira jalan berapa ratus meter, kemudian kalian bisa turun ke bawah dengan anak tangga ke bawah, ya totalnya sekitar 1,5 kilometer lah sampai ke Old Port-nya, ya. Nah untuk diketahui teman-teman, Old Port ini adalah pelabuhan khusus untuk wisata. Artinya kalau yang mau naik kapal ke pulau-pulau, ini lokasinya. Tapi kalau kita datang dari Athena, tidak tiba di Old Port ini, ya. Dulu iya, tapi sekarang tidak. Nah, sekarang pemerintah Yunani membuat satu pelabuhan baru, namanya Pelabuhan Athinios, dimana kalau kita datang dari Athena, ya pasti tibanya di port ini, Athinios ini, ya. Jadi berbeda. Nah, kalau tadi kita dari Fira jalan kaki sampai ke bawah, turun tangga, itu ada option turun tangga, atau kalian coba naik donkey atau keledai, cobain deh. Orang bilang kalau belum naik keledai di Pulau Santorini, berasa belum ke Pulau Santorini. Nah, lokasi ini juga tempat yang asik untuk cobain tuh si keledai, ya. Dan kalau nanti naik ke atas kembali ke Kota Firanya, kalian bisa option naik cable car, dimana harga cable car sekitar 6 euro buat dewasa dan buat anak-anak sekitar 3 euro. So, inilah Old Port yang asik sekali. Lokasi berikutnya adalah Red Beach. Ya, red merah, pantai merah. Kenapa lokasi ini disebut Red Beach? Karena pantainya itu berwarna merah, hasil dari batuan vulkanik berwarna hitam dengan merah bercampur, ya. Karena zaman dahulu seperti saya awal cerita, Pulau Santorini adalah pulau yang utuh, rontok karena akibat dari gempa, akibat dari gunung meletus segala macam, dan sehingga terjadilah kaldera namanya. Nah, lokasi inilah lokasi di mana dulu rontoknya dari Pulau Santorini, dan sisa-sisanya adalah seperti sekarang ini. Cuman di tahun 2013 daerah ini rentan tanah longsor, guys. So hingga saat ini pemerintah Yunani melarang turis untuk turun ke bawah untuk masuk ke pantai merah ini atau Red Beach ini. Lanjut lagi, kali ini kita pergi ke Perisa Beach atau Black Beach. Nah, beach ini atau pantai ini berada di antara dari desa Perisa dengan Perivolos. Dan inilah satu-satunya pantai yang landai. Kalian bisa berenang di sini sepuas-puasnya. Pantainya kurang lebih sekitar 6 km dan menghadap ke bagian timur. Jadi kalau menikmati sunrise, inilah lokasi yang paling asik. Dan banyak sekali kafe-kafe di sini, restoran juga banyak sekali, dan suasananya sangat ringan, sangat santai, relax sekali. So, Perisa Beach is one of the best place untuk berlibur di Pulau Santorini. Lanjut lagi, kita ke satu lokasi yang paling tertinggi atau titik tertinggi dari Pulau Santorini. Namanya Profitis Ilias. Nah, tingginya 584 meter dari permukaan laut. So, dari tempat ini kalian bisa menikmati panorama yang luar biasa dari Pulau Santorini, dari selatan hingga ke utara sampai ke desa Iya. Nah, di lokasi ini juga ada monastrinya, Profitis Ilias Monastery dari abad 18. You have time, kita bisa masuk ke dalam untuk menikmati suasana interior dari monastery ini. Kali ini kita pergi ke Santo Wine atau Santo Winery. Nah, tanah di Pulau Santorini adalah tanah vulkanis yang sangat subur, sehingga Pulau Santorini menghasilkan produk hortikultura dan vitikultura yang luar biasa. Nah, di depan saya ini ada salah satu wine yang sangat terkenal di Pulau Santorini, ya. Coba lihat, Vinsanto. So, kalau kalian ke Pulau Santorini tapi tidak beli wine ini, sayang sekali.
ya. Jadi ini adalah wine yang sangat spesifik dari Pulau Santorini. Nah, selain itu di Santo Wine ini kalian bisa menikmati sunset yang indah sekali. Sama seperti di Ia, kalian harus datang lebih awal beberapa jam untuk menikmati lokasi kaldera yang ada dan harus reserve tempatnya. Dan selain itu ada kesempatan untuk wine tasting untuk wine ini, ya. So wine tasting, kita tes beberapa wine yang ada di sana, dan salah satu yang kalian beli harus yang ini. Ini adalah yang tipikal dari Santo Winery ini. Acara berikutnya adalah sailing tour. Nah, ini adalah acara yang sangat seru, cuman punya extra cost, ya. Karena sailing tour ini butuh biaya sekitar antara 130 euro sampai 170 euro per orang. Kita akan melakukan sailing tour bersifat private. Nah, sailing tour ini kurang lebih sekitar 5 jam. Kalian bisa menikmati panorama yang luar biasa dari kaldera, ya. Berhenti di beberapa titik seperti hot spring, kemudian red beach, white beach, dan berkesempatan untuk snorkeling, berenang, dan segala macam, termasuk juga makan siang. So, ini adalah acara yang sangat seru dan menarik sekali selama di Pulau Santorini. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan pakaian cadangan, karena pasti kalian akan basah, ya. So, bawa baju renang, kemudian bawa kacamata renang, kemudian juga bawa cadangan baju ekstra untuk menikmati acara sailing tour ini. Beberapa hal yang perlu kalian ketahui selama di Pulau Santorini. Pertama, sejak tahun 1960-an, transportasi yang paling utama di Pulau Santorini adalah kuda dan keledai. So, ini merupakan simbol dari Pulau Santorini, dan kalian akan menemukannya di kawasan Ia atau di kawasan Vira, dua binatang ini. Dan satu hal, hati-hati ketika kalian jalan, kadang-kadang lihat ke bawah karena banyak sekali kotoran dari kedua binatang ini. Untuk makanan di Pulau Santorini tentu sangat banyak pilihannya, dan pasti lezat-lezat semuanya, tergantung dengan budget, ya. Nah, untuk gambaran saja, kalau kita masuk ke restoran yang cozy, kemudian ada view yang bagus sekali, ya, menghadap ke kaldera, kalian perlu siapkan kurang lebih antara 22 sampai 30 euro sekali makan per orang, ya. Ya, untuk menghemat kalian juga bisa mencoba makan di restoran yang ada di warung atau di kios, ya, kurang lebih bisa dari 2 euro sampai 10 euro, ya, untuk berhemat di tempat tersebut. Nah, bagi yang suka dengan keju atau keju mania, nah, di Santorini terkenal sekali keju dari kambing, susu kambing. Nah, mereknya adalah Cloro. Nah, cobain deh, enak sekali. Untuk cuaca di Pulau Santorini, kurang lebih iklimnya serupa dengan di Mediterranean, atau kita sebut iklim Mediterranean, di mana sepanjang tahun banyak matahari. Di musim panas cuacanya rada kering, dan winter time kadang turun hujan, tapi tidak terlalu banyak, ya. Nah, kalau kita datang ke Pulau Santorini, paling tepat, paling nyaman itu antara bulan Mei sampai bulan Oktober. Tapi kalau datang di bulan April pun juga oke, ya. Antara itulah periodenya yang paling ramai. Kalau kalian datang di winter time, saya rasa kalian tidak menikmati apa-apa karena banyak angin, kadang hujan, dan boleh katakan toko-toko, kafe-kafe, hotel pun tutup semuanya. Jadi datanglah antara bulan Mei, Oktober, atau April sampai Oktober adalah periode yang paling enak untuk datang ke Pulau Santorini. Bagi kalian yang membawa baby stroller atau wheelchair, saya rasa ke Pulau Santorini menjadi kendala, ya. Jadi barang ini akan sulit sekali karena medan yang ada di Pulau Santorini adalah medan yang berbukit. Jadi saya rasa wheelchair atau baby stroller ini akan menghambat perjalanan kalian selama di Pulau Santorini. Satu lagi yang penting, kalau kalian di Pulau Santorini, untuk makan sambil menunggu sunset tiba, jangan pernah lupa untuk reserve atau datang lebih awal, seperti di Ia atau di Santo Wine. Kalau tidak, kalian datang percuma, sampai sana penuh semua tempatnya. Untuk visa, negara Yunani adalah anggota dari negara Schengen. So, kalian tinggal klik dari website, bisa langsung lihat dia punya aplikasi, tinggal masuk, daftar dari situ, ya. Khusus hanya ke Yunani saja, langsung ke kedutaan Yunani saja. Dan untuk mata uang digunakan adalah mata uang euro, ya. Dan hari ini kisarannya sekitar 16.127 rupiah. Dan waktu nanti berangkat harus double check lagi berapa rate yang persisnya di hari H.
Oke guys, demikian jalan-jalan seru kita di Pulau Santorini. Nah, bagi kalian yang penasaran, kota mana yang ingin kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.